Assalamualaikum, saya Nabila Farahia dengan NIM 1121062. Di sini saya akan memenuhi tugas pengganti UAS dari MK Teori Puisi. Pengertian puisi secara umum. Secara umum, puisi adalah sebuah hasil karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan perasaan dan pemikiran seorang penyair. Pengertian puisi menurut para ahli. Menurut Waluyo, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang didapatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias imajinatif. Nah, puisi itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai puisi secara garis besar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail mengenai puisi baru. Puisi baru berbeda dengan puisi lama yang terkait dengan berbagai aturan penulisan. Puisi baru lebih bersifat bebas dalam jumlah suku kata, jumlah baris rima maupun irama dan pembentukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri puisi baru. Setelah membahas tentang pengertian puisi baru, di mana ciri-ciri puisi baru ialah biasanya diketahui nama paragraf, yang kedua menggunakan gaya bahasa majas yang berubah-ubah, yang ketiga bentuk tulisannya tersusun rapi dan simetris, yang keempat seringkali menggunakan pola sajak yang teratur, yang kelima di tiap barisannya terdapat sebuah getar kesatuan sintaksi, yang keenam setiap garis terdiri dari 2 atau 4-5 suku kata, dan yang terakhir jenis-jenis puisi baru berdasarkan isinya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis puisi baru berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ada 7 jenis puisi baru yang sudah saya rangkum bersama dengan contohnya. Yang pertama, Belanda. Belanda merupakan suatu jenis puisi baru yang berisi tentang suatu kisah atau cerita yang menurut KBBI Belanda adalah sajak sederhana yang mengisikan cerita rakyat mengharukan, kadang-kadang dinyanyikan, kadang-kadang berupa dialog. Contohnya itu contoh puisinya Belanda Pemukus Tempe. Nah, yang kedua, himne. Himne merupakan sejenis nyanyian yang ditujukan untuk Tuhan, tanah air, pahlawan, atau suatu yang dimiliki. Selain itu, himne digunakan untuk mendoakan, memberi kesan agung, ataupun rasa syukur yang disampaikan dalam bentuk lain. Contoh puisi himne ialah Tuhan kami doa. Yang selanjutnya, ode, di mana ode berasal dari kata Yunani yang berarti nyanyian. Karena puisi ini biasanya dinyanyikan dalam bentuk suatu sambil menari dalam drama Yunani kuno. Di mana contoh ciri-ciri udo ialah jenis-jenis puisi baru berdasarkan bentuk. Mari kita bahas. Di mana yang pertama, Discussion. Discussion juga berbagai puisi dua santai. Discussion merupakan jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dua baris. Contoh puisi Discussion yaitu kurcaci. Yang selanjutnya Tersina, dikenal juga sebagai puisi 3 suntai. Tersina merupakan jenis puisi yang baru setiap baitnya terdiri 3 baris. Contohnya yaitu Aku Ingin. Dan selanjutnya Quartine, dikenal juga sebagai puisi 4 suntai. Quartine merupakan jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Contohnya Pada Suatu Hari Nanti. Dan yang selanjutnya yaitu Queen, dikenal juga sebagai puisi 5 suntai. Queen merupakan jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dari 5 bait. Contohnya Mampir. 5 Skater, dikenal juga satu contoh puisi baru yaitu Aku
adalah dongeng sebelum tidur yang setiap mendaur diri meski selalu terpenggam oleh giotin matamu. Aku adalah kisah tak tuntas yang berulang kali kau tebas hanya untuk kembali bertunas dan bertunas lagi. Nah, itulah salah satu contoh yang dapat saya ambil dalam puisi baru. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai puisi baru. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.